Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Mega Nurita, saya dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Perdata, yaitu tentang asas-asas perkawinan. Pokok bahasannya yaitu prinsip hukum perkawinan dan peraturan hukumnya. Subbahasan yang pertama yaitu pengaturan hukum perkawinan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1974 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dan yang ketiga, syarat-syarat perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Hukum perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di BW itu berbunyi suatu persekutuan atau perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh undang-undang atau peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan yaitu berbunyi perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat material. Syarat material umum, kata sepakat asas yang dianut monogami tidak mutlak, batas usia laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Jangka waktu atau tenggang waktu cerai mati 130 hari, cerai hidup 3 kali suci atau 90 hari. Syarat material khusus. Larangan perkawinan, pasal Undang-Undang Perkawinan. Izin kawin, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Syarat formil sebelum perkawinan, pemberitahuan, penelitian, pengumuman, pelangsungan perkawinan, dan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dalam BW dibagi menjadi material dan formil. Syarat material terdiri dari umum, yaitu sepakat monogami mutlak, usia, tenggat waktu tunggu untuk perkawinan kedua, dan khusus menyangkut masalah larangan dan izin kawin. Syarat formil terdiri dari sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. Khusus menyangkut masalah larangan dan izin kawin. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1974 dibagi menjadi syarat material dan syarat formil. Material dari umum dan khusus. Syarat-syarat dalam perkawinan menurut BW. Syarat material yaitu mengenai syarat atau diri pribadi calon mempelai. Syarat material umum berlaku untuk seluruh perkawinan, terdiri dari 1. Kata sepakat, yaitu dalam pasal 28 KUH Per. Dan yang kedua, asas yang dianut monogami mutlak dalam pasal 27 KUH Per. 3. Batas usia pasal 29 KUH Per, laki-laki 18 tahun, wanita 15 tahun. Dan 4. Tenggang waktu tunggu atau jangka waktu dalam pasal 34 KUH Per, wanita adalah 300 hari. Syarat material khusus berlaku hanya untuk perkawinan tertentu. Syarat ini ada 2, yaitu 1. Larangan perkawinan dalam pasal 30, 31, 32, dan juga 33. Izin kawin pasal 39 KUH Per, izin mengenai anak-anak luar kawin pasal 40 KUH Per, pasal 42 KUH Per, perumusan orang yang sudah berusia 21 tahun tapi belum mencapai 30 tahun, pasal 35 sampai 38 KUH Per.
Syarat formil adalah mengenai tata cara perkawinan, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan. Sebelum perkawinan, 1. Pemberitahuan pasal 50 sampai 53 KUH Per. 2. Pengumuman dan diumumkan 10 hari. Pluralisme hukum perkawinan sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan. Hukum yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme. Hal ini sebagai akibat dalam pasal 131 IS tentang penggolongan hukum dan pasal 163 IS tentang penggolongan penduduk. Pasal 163 IS suatu pasal yang mengadakan pembedaan golongan penduduk menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Golongan Eropa, yang termasuk golongan Eropa ialah semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi tidak termasuk orang Belanda, semua orang Jepang atau berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dengan Jepang tahun 1896 sampai 1898. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negerinya hukum keluarganya berasaskan yang sama dengan hukum keluarga Belanda. Anak-anak sah atau yang diakui menurut ketentuan undang-undang dari nomor 2, 3, dan 4 yang lahir di Hindia Belanda. Golongan Bumi Putra, yaitu semua orang asli dari Hindia Belanda atau sekarang di Indonesia. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumi Putra. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi golongan TA Tionghoa dan TA bukan Tionghoa, atau seperti orang-orang yang berasal dari India, Arab, Afrika, dan sebagainya. Pasal 131 IS adalah ketentuan yang memperlakukan antara lain hukum perdata bagi golongan-golongan penduduk dan demikian pula menjadikan hukum perdata yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut berbeda-beda, sehingga menjadikan adanya sistem hukum yang bersifat pluralistis di dalam lapangan hukum perdata. Jadi, bagaimanakah terjadinya pluralisme dalam hukum perdata itu? Berdasarkan ketentuan pasal 131 IS ayat 2, sub A bagi golongan Eropa di Hindia Belanda diperlakukan hukum perdata yang konkor dan dengan negeri Belanda. Hal itu berarti bagi golongan Eropa diperlakukan hukum perdata yang telah dikodifikasi ke dalam BW dan WPK yang mulai berlaku di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848. Sub B, sedang hukum perdata dari golongan Bumi Putra tetap berlaku hukum perdata adat, yaitu hukum perdata yang tidak tertulis pada pasal 131 IS ayat 2 sub B pasal 131 LS ayat 6. Yang kedua, bagi golongan Timur Asing terdapat adanya perbedaan antara golongan TA Tionghoa dengan golongan TA bukan Tionghoa. Terdapat berbagai hukum perkawinan yang berlaku bagi golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu 1. Orang-orang Eropa berlaku BW. Dan yang kedua, orang-orang Tionghoa berlaku BW kecuali bab buku 1 bab kedua dan buku keempat bagian 2 dan 3. Dan yang ketiga, orang-orang Arab dan Timur Asing berlaku BW kecuali buku 1 bab kedua dan buku 1 bab keempat sampai 14. Dan yang keempat, orang-orang Indonesia beragama Kristen berlaku Helix Ordonanti Kristen Indonesia atau HOCI. Dan yang kelima, golongan-golongan yang tidak menggunakan ketentuan 1, 2, 3, dan 4 berlaku Regeling of the Gemeente Huwelijken atau GHR. Hukum perkawinan di Indonesia yaitu bersifat pluralisme.
dalam pasal 66 yang berbunyi, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Per atau BW Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen atau HOCI dan peraturan perkawinan campuran atau Regeling of the Gemeenschaft Huwelijken dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Kunci memahami undang-undang perkawinan yaitu menggunakan lex posteriori derogat legi priori, yaitu adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Asas ini biasanya digunakan dalam hukum nasional maupun internasional. Pasal 66 sebagai titik tolak pembahasan undang-undang perkawinan tidaklah sempurna. Untuk menghindari kekosongan hukum dalam undang-undang perkawinan diatur peraturan peralihan pada pasal 66. Namun pemberlakuan ketentuan yang lama tentang perkawinan haruslah bersifat hati-hati agar tidak bertentangan dengan filosofi dan asas-asas dalam undang-undang perkawinan. Unifikasi hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik. Dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi, mengatur keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya itu. Dan pada pasal itu menimbulkan problematika. Bagaimana dengan person yang hendak melakukan perkawinan dengan beda agama? Perkawinan beda agama di beberapa negara. Contohnya, hukum perkawinan beda agama di beberapa negara Muslim. Hukum perkawinan termasuk dalam hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anaknya, dan hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka cakupannya adalah peraturan tentang perkawinan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua, dan intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta penyelenggaraan hubungan orang tua dan anak melalui adopsi. Jika hendak melakukan perkawinan dengan beda agama, harus melihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi boleh-boleh saja melakukan perkawinan dengan beda agama dan dianggap sah jika pernikahan perkawinannya tersebut menggunakan kepercayaannya agama masing-masing. Unifikasinya bersifat administratif dan bukan substantif. Sebelum undang-undang perkawinan itu pluralisme hukum perkawinan, dan setelah undang-undang perkawinan itu unifikasi hukum perkawinan. Perhatiannya, pada unifikasi dimaksud ternyata lebih pada aspek administratif atau formalitas, dan substansinya tetap pluralistis pada pasal 2 ayat 1. Kesimpulannya, kedudukan BW pada saat ini itu BW khususnya buku 1 bukan lagi sebagai kitab undang-undang yang bulat dan utuh seperti pada saat pertama kali dikodifikasi. Dan yang kedua, untuk hukum orang dan keluarga, rujukan utama adalah undang-undang perkawinan dan peraturan terkait. Asas-asas yang terkandung dalam undang-undang perkawinan, yaitu tujuan-tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami,
batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri seimbang. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, akad yang sangat kuat atau mitsakon golidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah pada pasal 2 KHI. Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata pada pasal 26 BW. Tujuan perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Dan jika suami istri tersebut tidak dimungkinkan untuk bisa hidup rukun kembali. Sahnya perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan adalah perbuatan hukum. Akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. Pada pasal 26, Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, pada asasnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 ayat 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2, pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat 2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A pasal ini tidak diberlakukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Jika dibandingkan dengan BW pasal 27 yang berbunyi demakan tegelijk dit slag men en vrouw, de vrouw slag met een man door het huwelijksverbond. Artinya, pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan,
dan seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Persoalannya adalah apakah pasal 27 KUH Perdata ini masih berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila kita berpendapat bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku secara nasional itu sudah mengatasi perbedaan golongan-golongan penduduk yang muncul sejak era kolonial, dan kemudian politik hukum kita sudah mengarah sedapat mungkin ke unifikasi hukum, maka pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan untuk diajukan. Batas minimum usia kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis, sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika dibandingkan dengan pasal 29 BW yang berbunyi laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Prinsip perceraian yang dipersulit. Perceraian bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu sedapat mungkin perceraian dihindarkan. Penjelasan pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan CO, pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Salah satu upaya mempersulit perceraian, proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu. Hak dan kedudukan suami istri seimbang. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Subbahasan yang kedua yaitu syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ada dua, yaitu tercantum dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat-syarat perkawinan yaitu dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Ayat ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Pasal 4 itu sama dengan pasal 3. Hampir sama, yaitu yang berbunyi, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini. Ayat 6, ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dispensasi usia kawin terkait usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi melangsungkan perkawinan terkait dengan batas waktu pemenuhan syarat administratif untuk pelaksanaan perkawinan, misalnya seorang anggota TNI yang harus tugas ke Aceh dan yang lainnya harus segera berangkat. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dapat dipercepat tanpa harus menunggu waktu 2 minggu sejak pengajuan permohonan. Larangan perkawinan. Dalam pasal 8 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada ayat yang berbunyi pada pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang A. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. B. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. C. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri. D. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. E. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. F. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam pasal 9, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dalam pasal dan pasal 4 undang-undang ini. Dalam pasal 10, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dan pasal 11 ayat 1, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu ayat 2, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pasal 12, tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Mengapa diatur? Meskipun tidak ada penjelasan, tapi rasionya menghindari terjadinya confucio sanguinis. Jangka waktu tunggu pasal 39 PP 9 tahun 1975. A. mati sampai 130 hari. B. perceraian datang bulan 3 kali suci atau sekurangnya 90 hari. Yang kedua, tidak datang bulan 90 hari. C. hamil, yaitu sampai melahirkan. Ayat kedua mengatur tidak ada jangka waktu tunggu bagi jangka janda apabila belum pernah berhubungan kelamin. Kapan mulai menghitung jangka waktu tunggu? Pasal 39 ayat 3 PP mengatur 1. Perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang inkrats. Yang kedua, perkawinan yang putus karena kematian, waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Jika dalam pasal 153 sampai 155 KHI, itu yang berbunyi 130 hari atau bagi perkawinan yang putus karena kematian. B.
90 hari sampai yaitu perkawinan putus karena perceraian. C. Bila janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan baik karena perceraian atau kematian. D. Tidak ada jangka waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukul. E. 3 kali suci bagi istri haid dan tidak haid karena menyusui. F. 1 tahun bagi istri yang tidak menyusui dan tidak haid. G. 4 bulan 10 hari bagi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 153 ayat 2 huruf B ayat 5 dan ayat 6 ditinggal mati oleh suaminya. Pasal 12 tata cara pelaksanaan perkawinan. Jika agamanya Islam, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang nikah, talak, dan juga rujuk. Jika non-Islam, itu diatur dalam PP 69 Tahun 1975 Bab 3 Pasal 10 sampai 11. Pokok bahasan perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran. Perkawinan antara WNI dengan WNI dan WNI dengan WNA di LN. Kedua, hukum material dan formil yang berlaku. 3. Pengertian perkawinan campuran. 4. Akibat hukum dari perkawinan campuran. Perkawinan di luar Indonesia itu diatur dalam pasal 56, yaitu ayat 1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara 2 orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Ayat 2. Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsur-unsurnya yaitu 1. Dilangsungkan di Indonesia. 2. Tunduk pada hukum yang berbeda semata-mata didasarkan perbedaan kewarganegaraan. 3. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya warga negara Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 GHR, Peraturan Perkawinan Percampuran yang berbunyi, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, agama, bangsa, atau keturunan atau ras. Ketentuan ini lebih luas dengan dibandingkan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum perkawinan campuran maupun putusnya perkawinan campuran diatur sebagaimana dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Suami atau istri dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. Akibat hukum tersebut, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat material sebagaimana yang ditentukan dan berlaku bagi masing-masing pihak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran ini tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekian materi tentang asas-asas perkawinan yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.